Pengutusan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sahabat Iktus, pengutusan adalah tanggung jawab orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9. Baik sebagai pengutus atau yang diutus. Kitab Kisah Para Rasul disebut sebagai Kitab Roh Kudus karena berbicara tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan dan perjalanan misi gereja mula-mula. Misi yang dimaksudkan adalah pengutusan, baik pengutusan yang dilakukan oleh perorangan maupun gereja. Roh Kuduslah yang menjadi penggerak utama dalam pekerjaan misi dan pertumbuhan gereja. Lukas menuliskan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sebagai ayat kunci dari kitab ini yang mengutamakan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan pada ayat ini sering digunakan untuk menjelaskan sebuah ledakan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa para murid adalah orang-orang sederhana dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka orang berdosa yang telah meresponi panggilan Tuhan untuk diselamatkan dan menjadi alat keselamatan. Lihatlah bagaimana Tuhan memakai mereka untuk mengguncangkan seluruh dunia. 1. Dasar pengutusan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hal ini menegaskan bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada pengutusan. Maka yang menjadi dasar pengutusan adalah Missio Dei, yaitu misi yang dimulai dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus. Allah Bapa adalah perancang misi, Yesus Kristuslah pelaksana misi, dan Roh Kudus yang menerapkan, membuat efektif, dinamis sebagai yang diutus oleh Bapa dan Anak. 2. Tugas pengutusan. Tugas pengutusan adalah menjadi saksi Kristus berdasarkan Kisah pasal 1 ayat 8b. Dan kamu akan menjadi saksiku. Tugas tersebut tidak bisa diabaikan oleh orang percaya karena ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Menjadi saksi berarti menceritakan pengalamannya bersama Kristus. Ia memiliki tugas untuk menyampaikan kabar baik bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. 3. Jangkauan pengutusan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8c. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jangkauan pengutusan adalah seluruh dunia. Ada jangkauan yang penting bagi kita, yaitu Yerusalem, berarti area yang masih terjangkau dalam lingkungan kita. Yudea berarti lingkup yang lebih besar, ragar manusia dari status sosial, agama, tetapi masih memiliki budaya yang sama. Samaria berarti bangsa sendiri dengan beragam budaya, tetapi agama yang berbeda. Ujung bumi berarti semua orang dengan bahasa dan budaya yang sangat berbeda. Seringkali disebut misi lintas budaya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah aku memahami bahwa pengutusan dimulai dari hati Allah? Dengan cara bagaimana aku melakukan tugas pengutusan untuk menjadi saksi? Kepada siapa Tuhan mengutusku menjadi saksinya? Tuhan Yesus, sebagai orang yang telah diselamatkan, aku memiliki tanggung jawab dalam pengutusan. Aku diutus untuk menjadi saksimu dengan menyampaikan apa yang telah Engkau lakukan dalam hidupku. Ya Roh Kudus, pakailah aku, pribadi yang sederhana ini, untuk menyampaikan Injil-Mu dengan kuasa yang daripadamu. Aku berdoa agar gerejaku pun terlibat untuk melakukan tugas gereja yang utama, yaitu pengutusan. Biarlah gereja mempersiapkan kami, baik sebagai yang diutus maupun yang mengutus.
hingga nama Yesus dikenal sampai ke ujung bumi. Amin. Hanya ada dua jenis Kristen sejati, yakni Kristen yang diutus atau Kristen yang mengutus. Kristuslah